Salam sahabat-sahabat dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di channel Katekis Kampung dalam rangka renungan singkat. Sebelum saya menyampaikan renungan singkat untuk kita pada hari ini, saya hanya menyapa kita selamat merayakan Hari Paskah. Semoga cahaya Paskah, kebangkitan Kristus mencahayai hidup kita, membangkitkan kita menjadi manusia baru dalam segala hal, dan terlebih dalam panggilan kita masing-masing dalam berbagai profesi kita setiap pribadi. Pada Minggu Paskah yang pertama ini, bacaan Injil menyapa kita, di mana menceritakan kepada kita bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di salah satu tempat di mana murid-muridnya berkumpul bersama. Mereka takut keluar karena orang Yahudi. Pada saat itu juga Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Sapaan damai merupakan suatu sapaan yang penuh berkat, di mana Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menyapa kita dengan penuh berkat, "Damai sejahtera bagi kamu." Dalam peristiwa penampakan Yesus di Paskah pertama ini, salah satu teman mereka juga tidak ada waktu itu. Namanya Thomas. Setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid tersebut, maka murid-murid itu menyampaikan berita itu, menyampaikan apa yang mereka saksikan itu kepada saudara mereka Thomas. Apa yang mereka katakan? Bahwasanya mereka sudah bertemu kepada Yesus. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lalu apa tanggapan Thomas dengan berita itu? Tetap dia tidak percaya. Apa yang dia katakan? "Sebelum aku menyentuh, sebelum aku mencucukkan jariku di tangannya dan juga di lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya." Mengapa Thomas bisa mengeluarkan kata-kata seperti begitu? Karena Thomas sudah menyaksikan, sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus mati di kayu salib. Maka dari itu ia tidak mudah percaya bahwasanya Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita berada di posisi Thomas. Tidak mudah percaya sesuatu hal, tidak mudah akan berita baru. Karena apa? Karena sesuatu hal itu kita sudah lihat, kita sudah saksikan
bersama. Melihat hal itu, Yesus menampakkan dirinya lagi ketika Thomas bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Apa yang dibuat oleh Yesus? Ia berkata, "Thomas, letakkanlah jarimu di tanganku dan di lambungku. Lihatlah aku, bahwa aku telah bangkit dari antara orang mati." Lanjut kata Yesus, apa katanya? "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi mereka percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi mereka percaya." Apa yang mau disampaikan kepada kita sebagai umat Kristiani pada Minggu Paskah pertama ini? Bahwasanya kebangkitan Kristus memang tidak kita saksikan dengan mata sendiri, tetapi lewat kitab suci, sabda Allah, firman Allah, maka itulah yang menjadi tolak ukur kepercayaan kita. Karena semua apa yang tertulis dalam kitab suci adalah hal yang benar tentang kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus telah tertera dalam kitab suci. Lalu apa yang harus kita lakukan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari? Mempercayai, mengimani bahwasanya benar adanya Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah hal yang mutlak. Bukan karena keterpaksaan, tetapi ketika ia datang ke dunia, sebagaimana ia menggenapi apa yang telah diperintahkan oleh Bapanya, bahwasanya dia harus menderita, dia harus sengsara, dia harus disalibkan, dan akhirnya dia mati di kayu salib. Tetapi toh tetap dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus memberi kita harapan baru, bahwasanya dengan kebangkitan itu kita akan mendapat hal yang baru. Kita dibangkitkan menjadi manusia baru dalam segala hal dan profesi apapun, dan terlebih menjadi pewarta kabar sukacita. Dan pada Injil hari ini pun Yesus memanggil kita, Yesus mengutus kita untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Menjadi pewarta kabar sukacita berarti secara tidak langsung kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Karena ketika Yesus Kristus mewarta, menyampaikan firman Tuhan, dia sudah mengalami dibenci, dihina, ditolak, bahkan sampai-sampai ia merelakan dirinya, nyawanya mati di kayu salib. Namun pertanyaannya untuk kita, apakah kita sanggup mau untuk menjadi pewarta sabda Allah, penyambung lidah Allah? Saudara dan saudariku yang menjawab, iman kita yang ada dalam hati yang menjawab. Bukan saya yang menjawab iman saudara-saudari, begitu juga sebaliknya. Semoga dalam perayaan Minggu Paskah pertama ini kita selalu diberkati oleh Allah dan membuat kita semakin percaya bahwasanya Yesus telah bangkit
dari antara orang mati. Semoga kebangkitan Kristus memberi kita harapan baru, sehingga kita menjadi manusia baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.